Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Contoh Laporan Kegiatan. Ini kami yang beranggota 4 orang. Yang pertama saya Brigita Ori, yang kedua Nelly Veronica, yang ketiga Fenisia, dan yang keempat Cika Arisapara. Yang pertama, apa itu laporan kegiatan? Laporan kegiatan adalah laporan mengenai kegiatan yang telah berlangsung. Format penulisan laporan kegiatan. Yang pertama, di bagian depan itu terdapat halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan. Ini bersifat opsional halaman pernyataannya. Halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar gambar yang juga sifatnya opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Yang kedua, bagian inti. Di bagian inti ini pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang kegiatan, objek kegiatan, dan strategi pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan. Yang kedua itu deskripsi kegiatan. Di deskripsi kegiatan ini ada nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksana kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Di sini juga ada beberapa. Yang pertama, kegiatan yang dikerjakan. Yang kedua, strategi pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Dan yang penutup, di situ terdapat simpulan serta saran. Dan di bagian akhir terdapat daftar isi dan lampiran. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh laporan kegiatan yang akan dipresentasikan oleh Nelly Veronica, Cika Arisapara, dan Fenisia. Tujuan kegiatan Bapantang ini bertujuan sebagai bentuk pengharapan agar panen padi pada tahun berikutnya dapat berbuah baik dan terhindar dari wabah atau hama. Ritual balala ini juga bertujuan untuk meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar setiap kampung yang melaksanakan ritual ini dibersihkan oleh Jubata dari segala jenis penyakit, wabah, dan sebagainya. Bukan hanya kampung itu saja, tetapi termasuk semua kampung, suku Dayak, suku etnis, dan agama yang ada. Dengan merebaknya wabah COVID-19 ini, kata Heri, DAD, yang dan pemangku adat di Kabupaten Landak hingga tingkat kecamatan dan Timanggong Binua di tiap desa di Kabupaten Landak berinisiatif untuk menggunakan kearifan lokal dalam menangkal masuknya pandemi COVID-19. Deskripsi kegiatan, nama kegiatan. Kegiatan ini berbentuk praktek di lapangan, balala. Lokasi kegiatan Kabupaten Landak. Kegiatan balala atau bapantang. Ada kegiatan yang rutin dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Landak karena balala adalah salah satu warisan kebudayaan yang dilakukan setelah panen padi, dan untuk tahun ini balala bukan hanya dilakukan sebagai wujud dari Baik, selanjutnya contoh laporan kegiatan. Di sini kelompok kami mengambil contoh laporan kegiatan ritual balala Kabupaten Landak. Adapun kata pengantar di makalah tersebut, Adil kata Lino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Rasa syukur kami hantarkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kami bisa menyelesaikan penulisan makalah ini dan memotivasi sehingga segala macam hambatan dan tantangan dapat diatasi dengan baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang kegiatan. Balala sendiri merupakan perayaan adat masyarakat Dayak dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Landak. Menurut Balai Pelestarian Nilai Budaya bahwa balala dilaksanakan setelah upacara Nabo Payugu dilaksanakan, yang dimana bertujuan untuk keselamatan diri manusia atau Talino itu sendiri. Ini juga dilakukan untuk berpantang atau balala sebelum mereka mulai berladang dan bersawah, dilaksanakan agar terhindar dari hama dan gangguan yang lainnya. Pantang dari balala nagari. Apabila ada masyarakat dari luar yang masuk, maka tidak boleh pulang sebelum
berpantang itu selesai dilaksanakan. Artinya, tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah selama 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam. Pantang balala nagari ini bisa juga dilakukan jika ada musibah atau wabah sampar yang sangat luar biasa dampaknya pada talino atau manusia. Hal ini dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama di kampung, kecamatan, kabupaten. Ini tergantung dari situasinya. Simbol yang dipasang yaitu daun kelapa muda dan daun riwang. Daun-daun tersebut dipasang di ujung batas perkampungan atau wilayah yang telah melakukan pantang balala nagari ini. Tujuannya agar orang atau warga luar bisa mengetahui bahwa wilayah tersebut telah melaksanakan upacara pantang balala nagari. Untuk kepentingan hal tersebut, maka semua warga yang baik yang di dalam maupun yang di luar wajib mematuhinya. Jika ada yang melanggar, selain kena sanksi adat, hal ini juga akan berdampak pada panen di tahun yang bersangkutan. Maka dengan demikian wajib dilaksanakan dan Selanjutnya ada objek kegiatan dan strategi pelaksanaan. Apakah tujuan dari kegiatan balala? Akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Nelly Veronica. Tujuan kegiatan. Bapantang ini bertujuan sebagai bentuk pengharapan agar panen padi pada tahun berikutnya dapat berbuah baik dan terhindar dari wabah atau hama. Yang kedua, ritual balala ini juga bertujuan untuk meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar setiap kampung yang melaksanakan ritual ini dibersihkan oleh jubata dari segala jenis penyakit wabah dan sebagainya. Bukan hanya kampung itu saja, tetapi termasuk semua kampung, suku Dayak, suku etnis, dan agama yang ada. Dan yang ketiga, menyikapi munculnya wabah COVID-19 yang menyerang sejumlah negara bagian di dunia, salah satunya Indonesia, serta menindaklanjuti instruksi Presiden RI dan Presiden MADN serta surat Gubernur Kalbar dalam hal ini. Ritual balala ini juga berdoa agar virus COVID-19 tidak lagi menyebar di wilayah kita. Ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal suku, agama demi kewaspadaan dan menjaga kesehatan kita semua. Sedangkan untuk kegiatan adat seperti naik dango, seperti bentuk keramaian, seperti pasar malam, gawe barawah, gawe bapuar, gawe tahun baru padi, gawe baranyut, dan gawe naik dango kampung untuk sementara waktu juga ditunda hingga situasi dinyatakan aman oleh pemerintah. Yang keempat, dengan merebaknya wabah corona ini, kata Heri, DAD dan pemangku adat di Kabupaten Landak hingga tingkat kecamatan dan Timanggung Binua di tiap desa di Kabupaten Landak berinisiatif untuk menggunakan kearifan lokal dalam menangkal masuknya pandemi COVID-19. Yang keempat, merupakan upaya kita bersama serta sinergitas kita bersama dalam mensosialisasikan upaya pencegahnya, terutama dalam memutus mata rantai sebaran virus corona ini. Untuk kita harus bersatu padu karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama dalam upaya mendukung pemerintah di daerah kita. Bab 2, deskripsi kegiatan. 2.1 Nama kegiatan. Kegiatan ini berbentuk praktek di lapangan atau balala. 2.2 Lokasi kegiatan di Kabupaten Landak. 2.3 Waktu kegiatan hari Senin 12 Juli 2021 jam 18.00 WIB sampai Selasa 13 Juli 2021 jam 18.00 WIB. 2.4 Pelaksanaan kegiatan. Dr. Caroline Margaret Natasha selaku Bupati di Kabupaten Landak dan seluruh pengurus adat yang ada di Kabupaten Landak. Bab 3. Pelaksanaan kegiatan.
3.1 Kegiatan Belala atau Bapantang adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Landak karena belala adalah salah satu warisan kebudayaan yang dilakukan setelah panen padi, dan untuk tahun ini belala bukan hanya dilakukan sebagai wujud dari tradisi tetapi sebagai wujud kita dalam menangani wabah COVID-19 yang telah mewabah di daerah kita. 3.2 Strategi pelaksanaan belala. Dalam kegiatan belala tahun 2021 memakai istilah Bapantang Nigari yang di dalam pelaksanaannya ada beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh keluar masuk wilayah bagi warga yang menggelar belala. Yang kedua, tidak boleh melakukan pekerjaan di luar rumah. Yang ketiga, tidak boleh memetik daun. Yang keempat, tidak membuat keributan. Dan yang kelima, bagi yang melintas di wilayah belala tidak boleh singgah. Jika melanggar, maka harus menginap sampai lala selesai. 3.4 Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Dalam pelaksanaan belala, ada hal yang biasanya dihadapi. Misalnya, sering tidak mengikuti aturan yang dibuat saat belala. Untuk cara mengatasinya perlu kerjasama dengan pihak berwenang atau berwajib dan pengurus adat di wilayah masing-masing. Bab 4 penutup kesimpulan. 4.1 Kesimpulan. Cara menangkal bahaya ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun ratusan tahun yang lalu diriwayatkan setelah terjadi sebuah wabah penyakit jatuh korban secara berturut-turut. Masyarakat pun menggunakan ritual adat belala atau Bapantang. Puji Tuhan wabah itu pun bisa teratasi. Mudah-mudahan kali ini juga mendapat pengabulan dari Tuhan Yang Maha Esa. Apakah hukum adat tersebut juga berlaku pada suku dan agama lain? Hal tersebut merupakan kesepakatan bersama masyarakat di tiap benua. Karena menurutnya doa yang dipanjatkan bukan hanya untuk mendoakan masyarakat Dayak saja, tetapi semua etnis yang tinggal di wilayah benua setempat, tanpa terkecuali. Jadi itu berlaku untuk seluruhnya. Berharap seluruh masyarakat dapat ikut serta dan menghargai adat istiadat yang dijalankan tersebut. Ritual adat tersebut juga sesuai dengan anjuran pemerintah yang meminta masyarakat untuk tetap berada di room dengan kearifan lokal. Bukan hanya menjalankan adat saja, tetapi terdapat substansi yang bisa dijalankan untuk mencegah merebaknya COVID-19. Apa itu belala Bapantang Nagari? Itu merupakan salah satu bagian dari tatanan adat budaya suku Dayak Kanayan. Belala ini berarti berpantang baik dalam hal perbuatan dan pekerjaan. Mengibaratkan ritual adat tersebut ialah social distancing. Selain itu, makan dan minum tetap diperbolehkan di dalam rumah masing-masing. Meski begitu, terdapat pengecualian bagi para tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit dan kepolisian serta TNI. Mereka dapat menjalankan aktivitas pelayanan publik seperti biasa. Begitu juga dengan warga dari luar Kabupaten Landak atau benua yang hendak melintas. Masyarakat dapat leluasa melintas di daerah Kabupaten Landak yang menggelar belala dengan catatan warga tidak dapat singgah di desa atau di wilayah yang sedang menjalankan ritual adat tersebut, terkecuali dalam keadaan darurat. Demikian laporan kegiatan belala Kabupaten Landak. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan belala ini. Adel Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saran, dalam ide kegiatan belala ini di Kabupaten Landak sangat baik dan patut ditiru dalam pelaksanaannya. Masih perlu diperhatikan lagi karena masih banyak masyarakat yang lalai dan menganggap hal ini adalah main-main. Terbukti masih banyak yang mematuhi aturan yang dibuat saat belala. Maksudnya yang tidak mematuhi aturan yang dibuat saat belala, jadi perlu pengawasan ekstra dari pihak yang berwajib. Daftar pustaka
Mesi 2013, pelaksanaan adat Belalak Tahun Padi, Masyarakat Adat Dayak Kanayan, Desa Longkong, Kecamatan Singkatemila, Kabupaten Landak. Diakses pada Jumat 15 Oktober 2021 pukul 16.24. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.